إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وأولياء الأمور أجمعين ثم أرواح جميع أولياء الله من أقطاب وأنجاب وأوتاد وأبدال ورجال الغيب أينما كانوا مشارق الأرض مغاربها وخصوصا سلطانا الأولي شحاب القادر الجيلان وشيدنا الشاب عندنا سمد وشيدنا الشاب القاسم بن جنيد البغدادي وسيدنا الشاب الحسن الشاذلي وسيدنا الشهاب محمد بن وهب الغزالي وصولهم وفروهم من انتسب إليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semlar wa jami' musannifi kutubina wa muallifi kutubina khususan musannifa tadhkiratul qurtubi. Syekh Abi Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi wa musannifa mukhtasar tadhkiratul qurtubi Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa li jami' masyayikhina wa murabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa Bani Radhi Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Amim Tahri Jazuli wa Syekhana Fa'ad Munim Jazuli wa Syekhana Munim Jazuli wa Syekhana Mahfuz Siraj wa Syekhana walidina wa walidikum wa waladina wa waladikum wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa min al-ulama'i al-'amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta doanya untuk salah satu sahabat saya, seorang ketua Ansor Jawa Tengah, Banyumas, Rifani Nurul Aziz, yang sedang dirawat di ICU. Kita doakan semoga diberikan kesembuhan. Disifai maradi Rifani Nurul Aziz, isfi maradu sifa anta man sifa la yuqadiru syaqama wala alama wala syafi'a illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadiah Fatihah juga teruntuk paman kami, penasehat Yayasan Pondok Pesantren Al-Hamid, yang tadi sore juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Haji Nadi Edi Chandra bin Jiih. Semoga arwah beliau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La hadrati almarhum Bapak Haji Nadi Edi Chandra bin Jiih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu waftah abwaabas samaa'i li ruhihi waj'alil jannata maswah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bab istihbabil iksari. Bermula ini itu bab menerangkan disunahkannya memperbanyak min dzikril mauti, dari mengingat kematian, wamadan
perkara jaa yang datang apa ma fil isti'dadi, di dalam bersiap-siap, yang mempersiapkan lahu untuk kematian. Bab ini menjelaskan tentang kesunahan kita mengingat kematian dan cara untuk mempersiapkan kematian. Bahwa kematian kita tahu tidak tidak memberi tanda-tanda atau tidak harus datang dengan sesuatu yang pasti yang sama, tidak. Ya, nggak peduli apa itu lagi sedang duduk, apalagi sedang tidur, apalagi berjalan. Tidak peduli mau sedang sakit ataupun dalam keadaan sehat. Tidak peduli mau sudah tua ataupun masih muda. Ketika memang sudah waktunya, kematian pasti akan datang. Tidak peduli tua dulu, tidak peduli sakit dulu, tidak peduli butuh waktu bersiap atau sudah siap dulu apa tidak, siap ataupun tidak siap, memang sudah waktunya meninggal, ya pasti akan meninggal. Makanya bagi kita sunnah untuk memperbanyak ingat kematian, sehingga manfaatnya itu akan banyak, minimal tidak akan menyia-nyiakan kebaikan yang ada di depan mata yang bisa kita lakukan. Minimal kita tidak berani untuk mudah melakukan kesalahan atau dosa. Rawa meriwayatkan siapa Nasa'i, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa ghairuhuma, dan selain Nasa'i dan Ibnu Majah, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, pada Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hadimil ladzati, aksiru, perbanyaklah, min dzikri hadimil ladzati, dari mengingat perkara yang bisa menghilangkan kelezatan, yakni menegaskan siapa Nabi al-mauta, pada kematian. Kama, sebagaimana keterangan yang datang apa mafi riwayatin, di dalam satu riwayat marfu'atin yang dihitung marfu. Warwa, dan meriwayatkan siapa Malikun, Imam Malik, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, meriwayatkan anna rajulan, pada riwayat anna rajulan, pada sesungguhnya seorang laki-laki minal ansori, dari kaum Ansor, itu qala, berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina afdalu, ayyul mu'minina, bermula mana orang mukmin itu afdalu, lebih utama. Qala, bersabda siapa Nabi, ahsanuhum khuluqa, ahsanuhum, bermula afdalul mu'min, ya, bermula afdalul mu'min itu paling baiknya al mu'minin, apanya, khuluqon, akhlaknya. Nabi ditanya oleh seorang dari kaum Ansor, siapakah orang mukmin yang paling baik? Jawab beliau, orang yang paling baik adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu di atas segala-galanya. Ya, maka dari itu janganlah berhenti belajar mengaji kecuali sudah sampai pada bab tasawuf. Boleh Anda belajar bahasa, belajar Al-Quran, tapi jangan berhenti sampai di Al-Quran. Ya, lanjutkan menuju ke tasawufnya. Boleh Anda belajar fikih setinggi apapun, sebanyak apapun fikih, sampai Anda jadi seorang fuqaha. Tapi jangan berhenti sampai di fikih. Tapi lanjutkan sampai Anda belajar tasawuf. Tapi jangan pula belajar tasawuf tanpa kedua-duanya. Tanpa ada Al-Qur'annya, tanpa ada fikihnya. Semuanya harus terpenuhi. Ketika seorang ahli fikih saja, dia bisa menghukumi apa saja, dia bisa tahu hukumnya segala sesuatu. Tanpa tasawuf, dia nggak akan peduli orang lain. Dia pasti juga akan jatuh kepada sesuatu yang tidak baik, baik secara sosial, ya minimal, ya secara mahabbah, mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, tidak akan mencapai taraf kecintaan, hanya sekedar menjadi ahli hukum saja. Pun demikian Al-Quran,
Anda pinter, alim lah Al-Quran. Tapi tanpa tasawuf, yang ada Al-Quran Anda pakai sesungguhnya bukan sesuai dengan yang Allah kehendaki, bisa jadi. Tapi Al-Quran Anda pakai menjadi sesuatu alat untuk kepentingan Anda sendiri. Nah ini makanya pelajaran tasawuf itu sesuatu yang penting. Karena apa? Tasawuf lah yang nanti akan menjadikan seseorang menjadi berakhlak. Ya. Dia akan mengedepankan kebaikan, maslahat daripada sekedar hukum. Gitu. Maka orang bijak itu ketika dia sudah semakin paham secara menyeluruh, ya. Bukan sekedar dari sisi hukum atau dari sisi dalilnya saja. Qala berkata siapa rajul ayul mu'minina, bermula mana orang-orang mukmin itu aqyasu, yang lebih cerdas. Lalu ditanya lagi baginda Nabi, siapa di antara orang mukmin yang cerdas? Qala bersabda siapa Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Aktsaruhum bermula aqyasul mukminin, ya bermula paling cerdasnya orang mukmin itu paling banyaknya mukminin lil mauti kepada kematian, apanya dzikron, ingatnya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang lebih sering mengingat kematian. Karena apa? Dia tidak cuman berpikir kepada apa yang dimakan besok, apa yang akan dipakai besok, apa yang akan dinikmati selama hidup, tapi jauh lebih ke depan, apa yang dia nikmati sesudah kematian. Artinya ya kecerdasannya itu jauh, ya, langkahnya daripada kita. Saya ingat bahwa cerita tentang Gusmik saja. Ternyata beliau itu pandangannya jauh melebihi daripada para ulama pada zamannya. Karena ketika ulama belajar ya tentang hadis bahwa seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Ya, apalagi di situ lebih buruk lagi adalah tempat maksiat dan seterusnya, kan begitu. Tapi beliau kemana? Beliau malah ke diskotik. Beliau malah kemana? Ke tempat bromocora sedang bersenang-senang, tempat perjudian. Satu hal yang saya katakan dia jauh ke depan, bahwa ketika kita hanya belajar tentang, mohon maaf, tentang hadis, tentang hukum, fikih dan seterusnya, maka akan membedakan bahwa ketika di pasar sebagai seburuk-buruknya tempat, kan bagi siapa? Tentang katakanlah tempat maksiat menjadi seburuk-buruknya tempat, itu bagi siapa? Ya bagi para pelaku. Katakanlah ketika di pasar, ya para pelaku curang di dalam jual beli. Tempat maksiat, kita saja. Antara di masjid dengan di luar masjid, coba. Ada perbedaan pandangan tentang ketuhanan. Ini yang seharusnya kita koreksi. Ketika di masjid, mana berani misalkan, jangan ngomongin orang. Tapi ketika di pertigaan, ini mah di pertigaan, beda. Padahal Tuhannya masjid, Tuhannya pertigaan, Tuhannya pasar, Tuhannya diskotik, sama. Apakah berarti Allah kemudian bebas ya dari pengawasannya kepada orang-orang yang ada di tempat maksiat karena di situ iblis semuanya? Kan tidak. Tapi beliau Gusmik itu udah ke sana, dakwahnya ke sana. Nyatanya buktinya apa? Bukan hanya berhenti ketika beliau kelihatan senang-senang atau katakanlah dia menang judi. Menang judi pun tidak pernah dia berikan kepada anak keluarganya hasilnya. Hasilnya itu untuk sesuatu yang lebih maslahat dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya apa? Banyak sekali orang-orang di tempat-tempat diskotik maupun di tempat-tempat itu yang kemudian akhirnya bertaubat. Nah itu udah jelas, artinya berarti tujuan beliau itu ke sana dah. Hasilnya itu cara dakwahnya itu yang tidak bisa ditiru, yang sulit ya. Kita ketika masuk ke sana kita pakai caranya kebalik ya, yang tadinya kita niat dakwah jadinya uah-uah gitu kan.
Allah bukan malah bisa menarik mereka, ketika malah kebalik kita yang ke bawah lah begitu. Tapi beliau udah terbukti. Apa pertama beliau juga ngomong, saya datang ke sini mau ya tidak kan gitu. Beliau datang ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi kemudian belakangan sampai sekarang cerita itu tidak berhenti. Ya, sampai sekarang kemasyhuran itu, bukti-bukti itu selalu bermunculan. Ya 2000 beliau itu meninggal 93-an ya. 2011 itu ada cerita. Ya dari daerah Priuk itu ada 2 orang datang yang katanya kemarin itu baru ketemu sama Gusmi. Akhirnya datang ke sana, cerita kepada Mas Sai, terus cerita kepada orang, didatangkan ke Mas Sai, kemudian ini udah meninggal dari 93. Kemarin yang ketemu siapa? Nah, cerita-cerita itu masih ada dan bisa bisa ditelusuri. Artinya memang bukti bahwa beliau dakwahnya itu ada. Kita jangan ditiru, jangan meniru. Ya. Nah, jadi cara berpikir bukan tentang hidup, bukan tentang selama hidup, tapi orang cerdas justru memakai otaknya untuk sesudah kematian. Sampai ke sana dalam setiap hidup, ya dalam setiap detik yang dia lewati dalam hidup itu dia pakai untuk masa yang akan datang sesudah kematian. Warwa dan meriwayatkan siapa Turmudi, Imam Turmudi. Anna Rasulullah, pada riwayat Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasul, aksiru min dzikri hadhimil ladzati fa innahu yumakhisul quluba wa yusahidu fid dunya. Wa aksiru, perbanyaklah min dzikri hadhimil ladzati, dari mengingat penghilang kelezatan. Fa innahu, maka sesungguhnya hadi miladat, zikri hadi miladat itu yumakhisu, membersihkan apa, zikru hadi miladat al-quluba, pada hati. Ketika kita mengingat kematian, maka kita akan peduli terhadap hati. Saya kembali lagi ke masalah tadi, Anda boleh belajar fikih seluas apapun, tapi kalau Anda harus tetap memakai memakai tasawuf, ya. Jangan berhenti sampai di. Karena apa? Nanti yang dia pakai dalam melihat orang lain adalah kacamata fikih, bukan kacamata tasawuf. Kacamata fikih itu minimal begini: ada orang berbuat salah, kita ingkar dan harus memperlihatkan keingkarannya. Ketika orang tidak bisa menjaga dirinya, maka dia pasti akan ngomong, harus nasehatin, kan begitu. Man ra'a minkum mungkaran, kan, fal yughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman, kan begitu. Harus ngomong. Ketika ngomong, apa yang terjadi? Reaksi yang bermacam-macam. Bisa jadi reaksi itu baik, bisa jadi reaksi buruk. Tapi ketika itu diwarnai dengan kacamata tasawuf, dengan bisa cara lain, dirangkul. Bagaimana Rasulullah ketika kepada pembencinya, kemudian dia datang, kemudian dia menjenguk, sampai akhirnya orang yang membencinya itu jadi cinta kepada Rasulullah. Itu emang pakai fikih, ya kan? Ini pakai tasawuf, ya, pakai sesuatu yang berkaitan dengan hati. Maka kita pun harus demikian, harus memperhatikan juga tentang hati. Salah satu di antara cara membersihkan hati adalah selalu mengingat kematian. Sehingga apa? Ketika hati kita punya marah, dengki, apakah kita diperintahkan marah? Apakah kita diperintahkan dengki? Kadang orang mengatakan marah itu jangan disimpan, jadi penyakit. Itu kata siapa? Iya kan? Luapkan kemarahan Anda. Tapi apakah benar itu kata agama? Tidak, justru agama itu mengatakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan
amarahnya, bukan melampiaskan, tapi menahan amarahnya sampai kemudian amarahnya hilang. Nah, apalagi balaslah orang yang yaitu kamu lu jual gua beli. Kata apakah itu doktrin agama? Ada doktrin agama begitu? Nggak ada ya. Jangan mau dilecehkan orang ya. Hanya kamu harus kelihatan jadi orang yang kuat. Kenapa nggak sih? Jangan nanggung begitu, jangan jadi orang kuat, jadi orang baik. Baik kan belum tentu harus kuat, baik kan belum tentu harus menang, gitu. Tapi selalu aja begitu. Banyak hal-hal di sekitar kita yang salah kaprah ya. Wah, mana tadi? Wa yuzahidu, dan membuat zuhud ya, atau membuat bahasa kasarnya ya membuat benci fidunya di dalam dunia. Orang yang ingat kematian dia nggak akan rakus ya. Orang yang ingat kematian ujung-ujungnya apa sih? Kemarin saya udah ceritakan seorang kisah yang punya cangkul saja yang kemudian akan menjadi orang kaya, namun kemudian ternyata selama 40 hari dia ditanya tentang cangkul aja nggak selesai-selesai. Nah, ketika kita ingat bahwa yang kita bawa sesudah kematian itu tidak lebih dari 2 helai, 3 lembar baju ya, tidak ada mobil kita bawa, rumah tidak kita bawa, istri cantik pun tidak kita bawa, anak-anak sukses tidak kita bawa. Dan lagi orang kalau sudah mati yang meninggal itu yang ada di dalam kuburnya pasti apa yang dia suka adalah yang Allah suka. Ya. Apa itu? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharil mutaghawwis. Tidaklah seorang mayit di dalam kuburannya itu kecuali dia seperti orang yang tenggelam yang minta pertolongan. Yantadiru ta'watan min abin au ummin au akhin lahu ya, au abin au akhin lahu au sadiqin lahu. Kadang ada perbedaan lafaz. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dia ketika di dalam kubur orang mayit itu dia seperti orang tenggelam yang dia meminta pertolongan. Seperti orang yang tenggelam di surat. Artinya orang tenggelam itu bagaimana? Dia akan memanggil siapapun yang ada di sekitar dia. Ada bapaknya, apa anak, bahkan anak kecil yang nggak mungkin menolong dia pasti dia panggil. Dia pasti akan nyaut, orang tenggelam itu pasti akan nyaut apa saja yang ada di sekitarnya. Walaupun itu tidak mungkin membuat dia selamat. Ranting kecil ya dia pasti saut. Ada tali ya dia saut. Yang penting dia ingin selamat. Yang menyelamatkan orang mayit di dalam kubur apa? Dakwatan talhaquhum. Doa dari ibunya, ayahnya, saudaranya, teman-temannya. Benar, wa inna Allah la yadkhilu ala ahlil ardi min du'ai alal ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Apa yang didoakan, apa yang dibacakan oleh orang yang hidup bagi si mayit sama Allah itu dikirimkan bagikan gunung. Ya. Wa inna hadiyatal ahya lil amwat al istighfarul lahum. Dan hadiah bagi seorang yang hidup terhadap orang mati itu adalah permohonan ampun. Dia itu yang dia suka saat itu adalah doa kita. Bukan misalkan ada orang bukan lagi kesuksesan anak, bukan lagi rumah yang, bukan lagi kesenangan dia di dunia. Misalkan dia ketika sebelum meninggal senang mancing gitu ya. Kemudian kita datang ke sana, kita ceritakan, alhamdulillah nih ya, berkat ajaran daripada Mbah saya bisa dapat ikan gede banget nih. Kalau Mbah dulu nggak ngajarin cara bikin pakan, nggak mungkin saya dapat ikan besar atau saya bisa menang lomba mancing gitu. Dia udah nggak senang itu, ya. Atau ketika kita datang ke ziarah begitu pun kita ceritakan, Mbah, ini cucumu itu alhamdulillah sudah dapat pekerjaan, sudah
udah sarjana. Alhamdulillah saya udah punya perusahaan. Alhamdulillah sudah. Cerita-cerita ini yang seolah-olah ketika dia hidup itu membahagiakan dia, ketika dia sudah mati kebalik. Yang penting ketika orang mati itu yang membahagiakan dia hanya segala sesuatu yang membahagiakan Allah. Udah. Alhamdulillah anak kamu nih sekarang udah hafal Al-Quran, udah pinter ngaji, udah nggak pernah ninggalin yasinan, sudah setiap udah tahlil, selalu ikut tahlil di mana-mana. Itu baru membahagiakan orang tua. Kesalehan atau sesuatu yang membuat Allah ridho. Itu yang membuat ahli kubur bagaimanapun keadaan ketika di dunia. Bahkan Hatta ketika di dunia dia benci tahlil, dia benci santri, dia benci pondok, dia benci kebaikan-kebaikan. Ketika dia sudah mati, siapapun itu pasti akan berbalik. Selalu mencintai apa yang Allah ridhoi, gitu ya. Wakana dan ada. Siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yaqulu bersabda siapa Rasul kafa bil mauti wa'idun. Kafa cukup bil mauti, apa bil mauti kematian, apanya wa'idun menjadi nasihat ya. Kematian itu sungguh menjadi nasihat. Kita kan bisa lihat siapa orang mati di sekitar kita. Ya. Bukan berarti ya tadi saya sampaikan mati berarti harus sakit dulu. Nyatanya banyak orang tanpa sakit mati. Mati harus tua dulu. Nyatanya muda mati banyak sekali. Mati harus begini begitu ya harus tidak. Ya mau di jalan mau di mana. Malah justru sebuah kerugian ada seorang muda yang merasa bahwa usianya masih panjang sehingga dia santai-santai saja, malah dia meninggal dalam keadaan sama sekali tidak mempersiapkan diri. Makanya orang tua ketika meninggal biasanya lebih enak wajahnya, dipandang enak, meninggalnya biasanya lebih enak. Kenapa? Biasanya kalau orang udah tua mah minimal dia udah nyiapin semuanya gitu loh. Udah inget ya mati bisa kapan saja. Akhirnya dia biasanya kan orang tua rajin sholat, rajin seneng ya gitu. Orang muda boro-boro gitu kan. Nah ini kenapa orang tua lebih secara mental dia lebih siap. Nah, sedangkan orang muda tidak siap kan malah rugi sekali kalau sampai dia meninggal masih muda nggak dalam keadaan siap. Wafil hadis dan itu disebutkan di dalam satu hadis annahum apa annahum riwayat annahum ila akhirih annahum sesungguhnya sahabat itu kalau berkata siapa sahabat ya Rasulullah wa ya Rasulullah hal yuhsaru apakah dikumpulkan apakah digiring hal yuhsaru apakah digiring ma'asuhadai bersama para orang yang mati syahid. Siapa hadun seseorang? Apakah ada orang yang di dunianya nggak syahid, tapi nanti di akhirat dia dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Ada nggak? Gitu. Kalau mati syahid dikumpulkan mati syahid, ya emang sudah menjadi apa namanya? Apa yang hasil dari perjuangan dia? Ya sekarang ada nggak orang yang tidak mati syahid tapi dinilai mati syahid gitu? Kalau bersabda siapa Nabi, na'am benar. Man nyatanya orang ya tadzakaro yang ingat siapa man al-mauta pada kematian fil yaumi di dalam satu hari walailati dan satu malam. Ada siapa mereka adalah orang yang ingat kematian di dalam sehari semalam isrina dengan 20 apanya marotan ingatannya atau kalinya. Yang ingat 20 kali ingat mati. Setiap hari ingat mati 20 kali. Selebihnya apa? Tetap ingat mati. Kadang-kadang ya sebenarnya sih ingat mati imbasnya baik sekali. Ya, bersyukur atas nikmat setiap nikmat yang Allah beri. Ya nikmat bisa duduk, nikmat bisa. Wah alhamdulillah bangun tidur alhamdulillah. Coba siapa sangka tidur nggak bangun lagi. Bangun-bangun udah beda alam. Kan bisa jadi gitu. Alhamdulillah nafas ya lagi pilek bisa nafas plong itu luar biasa gitu ya.
sembelit, nggak bisa buang air besar, tiba-tiba keluar banyak. Itu alhamdulillah luar biasa begitu, disyukuri. Dan itu banyak, setiap hari kita tuh pasti ada hal-hal yang demikian yang selalu bisa kita syukuri. Ini ada orang mengingat kematian 20 kali dalam satu hari. Dia kelak akan dikumpulkan dengan orang yang mati syahid. Wakana, dan ada siapa Umar bin Khattab, Umar bin Khattab radhiyallahu, semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala anhu pada Umar bin Khattab, itu yunsidu, menyanyikan, ya, melakukan siapa Umar, la syai'a mimma taratab bisa satuhu yaqul ilahu wa yafnal malu wal waladu. La syai'a, tidak ada sesuatu itu maujud, mimma, dari sesuatu, taro yang melihat siapa kamu, yabqa, dalam keadaan tetap, apa bisa satuhu, kebahagiaannya, ma, ya, nggak ada sesuatu yang akan selalu bahagia terus menerus. Yabqa, kekal, siapa ilahu, Allah, Tuhan, wayafna, dan akan rusak apal malu, harta, wal waladu, dan anak. Kita senang dapat harta, kita senang dapat gaji, kita senang dapat bonus, dikasih orang hadiah, senang. Tapi berapa lama kesenangan itu? Kita senang makanan enak, kita suka sate, dikasih sate, kita suka makanan nasi padang, dikasih nasi padang gratis lagi. Siapa yang nggak suka? Senang. Tapi berapa lama kita bisa senang karena makan itu, makan sate? Sate nilainya kan ketika di mulut saja. Sudah masuk, ya sudah selesai. Apakah rasa dari sate itu akan tetap terus? Tidak, hilang, ya. Dan artinya, kalau kata Mbah Jazuli itu, segala sesuatu, nilai daripada segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu sesungguhnya sama dengan sesuatu yang ada, sama aja semuanya, mau harganya berapa saja, karena keluarnya ujung-ujungnya sama. Kita makan yang harga satu piring 1 juta dengan yang satu piring 3.000 bisa diangsur 1 tahun misalkan. Ada makanan begitu kan, keluarnya sama, bukan berarti kemudian mentang-mentang satu piringnya 1 juta kemudian keluarnya dijual masih ada harganya 100.000, enggak ada, sama saja. Nah, kita kadang-kadang lebih tertipu oleh kenikmatan-kenikmatan yang bias tadi, yang cuma sebentar-sebentar tadi. Untuk kenikmatan yang kekal, yaitu nikmat di alam kubur dan nikmat di alam akhirat. Kita mau mengorbankan untuk kenikmatan yang sebentar, ya, untuk mendapatkan nasi, ya, untuk mendapatkan mobil yang berapa tahun sih mobil enak dipakai? 5 tahun saja udah muncul mobil yang model baru. Untuk beli HP yang mahal misalkan, berapa lama HP itu kita banggakan? 5 tahun aja udah nggak ada harganya. Udah muncul lagi tipe yang baru. Ya kan? Tapi berani dengan gara-gara mobil, gara-gara HP, kita mengorbankan hukum. Kita berani korupsi, kita jual diri, jual tanah orang, berani mencuri, dan seterusnya. Untuk kenikmatan yang sebentar, kita menghilangkan nikmat yang abadi. Di harta anak pun demikian, sama. Lam tuhni, tidak mencukupi an haramin, dari Pak Haram. Ini nama orang. Yoman, di dalam satu hari, apa khazainuhu, gedungnya Haram. Pak Haram punya gedung. Ketika mati, kemana dia? Kemana gedungnya? Ya kan? Dianya tetap di dalam tanah 1 meter kali 2 meter. Gedungnya buat rebutan yang hidup. Kan begitu. Gedung tidak bisa menyebabkan Pak Haram itu selamat. Kecuali memang gedung itu untuk kebaikan. Saya bangun gedung nih buat majelis taklim, saya bangun gedung nih buat santren, saya bangun gedung buat masjid. Nah, itu baru gedung-gedung itu bermanfaat kepada orang tersebut. Wal khuldu, bermula kekal, hawiluhu,
yang bermula mengusahakan pada kekekalan. Siapa Adun? Kaum Ad. Kaum Ad itu dulu pernah merasa mampu, ya sombong, merasa mampu untuk hidup kekal. Ya, dia mempersiapkan segala sesuatunya untuk hidup abadi. Ya, tapi fama khaladu, maka tidak kekal siapa Ad. Nyatanya kaum Ad dihabisin oleh Allah. Selesai, enggak kekal. Wala Sulaimanu, dan tidak pula Sulaiman. Itajri, ketika berjalan apa arriyahu, angin, ya beberapa angin lahu bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa memimpin angin pun selesai, ya kan? Bukan, kita kan sekarang ada ilmu pengetahuan di mana menemukan cara mengawetkan makanan. Salah satunya caranya adalah dengan jangan sampai ada angin yang masuk, ya kan? Divakum gitu kan, sehingga selama divakum itu makanan awet tuh, tidak busuk. Nah kita masih butuh vakum. Nabi Sulaiman nggak butuh vakum, dia bisa ngatur udara, tapi nyatanya ya selesai begitu. Wal jinnu, bermula jin, wal insu, dan manusia, fima, di dalam perkara benaha, yang tetap di dalam antara arya itu, yaridu, sampai apa, jin wal ins, oksigen lah. Nah, oksigen itu sangat berguna kepada manusia, sehingga secara akal orang yang udah kembang kembis mau meninggal dikasih oksigen harusnya hidup. Nyatanya kalau udah mati ya mati saja. Mau dikasih dijejelin oksigen 1 toren ya, iya nggak ngaruh, udah selesai ya sudah. Maksudnya begitu. Aina itu di mana? Al muluku, bermula beberapa raja, alati kanat, yang ada. Siapa al muluk? Li'izzatiha, karena keagungannya al muluk. Mana kerajaan yang bisa bertahan, ya tetap selalu dalam keagungan kebesarannya. Mingkuli aubin, dari setiap daerah. Ilaiha, kepada al-muluk itu, wafidun, bermula orang yang datang itu, yari itu datang. Siapa wafid? Sehingga orang-orang pada datang karena negara yang makmur tadi. Ya, mana ceritanya? Ya tinggal cerita. Sampai sekarang udah nggak ada bekasnya. Artinya tidak ada kerajaan di dunia yang tetap bertahan terus menjadi seorang raja. Ya, Fir'aun habis, Namrud habis, apalagi sekedar raja-raja, apalagi sekedar presiden-presiden. Ya. Sesudah presidennya selesai, apa harga dirinya, kan begitu. Pejabat, nah, ketika menjabat semua orang datang, semua orang mengeluhkan. Ketika dia sudah tidak menjabat, kabur semuanya. Apalagi kalau sudah kena KPK, udah nggak ada yang kenal. Padahal dulunya siapa yang nggak ngaku kenal? Wah, saya itu kemarin baru, padahal cuma moto doang. Wah, saya kenal sama dia, ini buktinya. Padahal mah dia di mana, kita di mana? Khodun, bermula telaga. Nah ini kebalikan daripada pembahasan depan. Ya, khodun, bermula telaga, hunalika, di dalam itulah tempat surga. Itu maurudun, yang didatangi. Semua orang nanti akan datang ke telaga tersebut. Tapi di antara mereka ada yang minum, ada yang tidak. Itu masalahnya. Udah jelas nih, kalau yang pingin minum di telaganya Nabi harus orang yang soleh, beramal baik. Nah itu, kalau pingin minum ya, karena apa, pasti ke sana. Bila kadibin, dengan tanpa kebohongan. La Buddha, tidak bisa tidak min wirdihi, dari mendatangi haud yauman, di dalam satu hari. Kama, sebagaimana keterangan warodu, yang sampai siapa ahlul jannah. Sudah dijelaskan ahlul jannah akan datang ke haud, nanti akan dikasih minum. Orang-orang yang jujur di dunia dia akan disuapin
Ya, disuapin minum oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang yang pemberani memisahkan antara yang hak dan yang batil, dia akan dikasih minum oleh Sayyidina Umar. Orang yang suka bersedekah nanti akan dikasih minum, disuapin minum oleh Sayyidina Utsman. Dan orang yang berjuang di jalan Allah, ya, orang yang alim dan orang ahli ilmu nanti akan disuapin oleh Sayyidina Ali. I'lamu, ketahuilah ayuhal ikhwan, wahai segenap saudara atau teman, anna dzikrul mauti, ketahui anna dzikrul mauti, pada sesungguhnya mengingat kematian itu yurisu, mempengaruhi, memberikan pengaruh apa dzikrul maut, istis'arul inzi'aji, pada merasa tidak nyaman. Tidak nyaman, ya, kalau kita ingat mati nggak nyaman dengan hidup. Kenapa? Kita itu hidup, kalau orang mukmin hidup di dunia itu bagaikan tinggal di penjara, sijnun ad-dunya sijnul mukmin. Artinya nggak nyaman, susah banget hidup di dunia, kan gitu. Kita melakukan setiap hal-hal yang kecil sekalipun yang tidak ada berarti, nanti akan dihisab sesudah mati. Gimana kita mau melakukan yang buruk-buruk, begitu loh. Sedangkan kita di dunia itu ada musuh-musuh kita. Musuh kita itu teman, ya, teman yang tidak membuat kita itu semangat menjadi baik. Udah teman lingkungan, ketika kita rajin, waduh dia mah alim, soalim, malah diomongin. Ya, atau belum lagi nanti ada setan yang membisikkan kita. Dan yang terakhir bukan cuma setan, nafsu, hawa nafsu. Di dalam diri kita sendiri pun ada musuhnya, gitu. Makanya kita, orang hidup itu kan selalu berada di dalam tengah 4 musuh tadi, ya, 4 musuh tadi. Wa talabal khuruji, dan mencari keluar, ya, mencari sesuatu yang bisa menyebabkan dia keluar dari sini dalam keadaan baik, begitu maksudnya. Min hadhihi dari inilah tempat dunia, maksudnya alfaniyati yang rusak. Wa tawajjuha, dan menghadapkan diri fi kulli lahdhatin, di dalam setiap waktu, ya, setiap waktu yang lewat walaupun itu waktu sedikit, ila dari, menuju tempat al-baqiyat yang kekal. Selalu tidak peduli dengan hari ini, tidak peduli dengan bagaimana dia menikmati hidup, yang penting dia bisa mendapatkan kenikmatan di akhirat. Wa qalu, dan berkata siapa ulama, la yanfaku, tidak tercabut, siapal insanu, tidak terlepas boleh siapal insanu, seorang manusia, fi hadi, dari, di dalam dunia ini, di dalam tempat ini, an halata, ini, dari 2 keadaan. Manusia di dunia itu tidak lepas dari 2 keadaan. Dikin, nyatanya kesempitan, wasaatin, dan kelapangan. Nggak akan lepas. Kalau dia nggak lagi sempit, ya pasti lapang. Kalau dia lagi lapang, nggak akan selalu lapang. Pasti akan sempit suatu ketika. Hidup itu berputar. Wa nikmatin, dan nikmat. Ya, nikmat, sesuatu yang kita rasakan, lezat, nikmat, enak, itu nikmatin. Wa nikmatin, dan siksaan, sesuatu yang kita nggak inginkan, nggak sukai, tapi pasti akan kita rasakan, ya. Kalau nggak enak, ya pasti lagi nggak enak, kan gitu. Fayahtaju, maka butuh siapa insan, ila dzikril mauti, kepada mengingat kematian, liyukhaf fafa, sehingga supaya diringankan, anhu, dari insan, apa ba'duma, sebagiannya berkah. Selama hidup selalu ada di antara 2 hal itu, nikmat, apalagi lapang, sempit. Tapi kalau ingat kematian, tidak ada yang berat. Ya, di dunia ini hanya sesuatu yang akan dilalui begitu saja, akan lewat begitu saja.
Kita lagi sedih misalkan, kita lagi sempit misalkan, kita lagi bermasalah, semua pasti akan berlalu gitu. Pasti ya. Tidak akan mungkin selalu kita dalam kehimpitan. Pasti akan ada apa namanya? Kita sakit nih. Nggak akan terus sakit, nanti juga akan sembuh gitu. Walaupun tidak diapa-apakan. Itu adalah siklus hidup itu begitu. Apa bantu mas sebagian perkara huwa yang bermula insan, huwa yang bermula insan itu fi di dalam ma ya, jadi tidak akan ada yang berat lah di dunia, nggak akan ada masalah yang berat di dunia kalau ingat mati mah, karena nanti akan lebih berat lagi ketika kok sampai mati kita tidak siap-siap gitu. Min su'ubati siddati, dari kesulitannya tersiksa ya. Min su'ubati siddati, dari sulitnya kesulitan, kesusahan, wa ghaflatin nikmati, dan lupanya nikmat. Wa qalu, dan berkata siapa ulama fi dzikril mauti, di dalam masalah dzikril, fi dzikril mauti ya, pada ucapan fi dzikril mauti qasrul amali wa intidarul ajal. Fi dzikril mauti itu tetap di dalam mengingat kematian, qasrul amali bermula pendeknya angan-angan ya, kamu tidak khayal ya, pendeknya hayalan, nggak gampang berhayal ya. Nanti saya beli mobil, habis beli mobil beli rumah, nanti wah bagaimana caranya nanti ya, itu tulul amal, itu pekerjaannya orang yang nggak ada kerjaan itu begitu, apalagi kalau nggak berangan-angan ya. Wah, besok andaikan besok dapat uang 1 miliar, wah saya buatin usaha, saya buat nikah lagi, nah memang enak nah. Nanti usaha itu saya akan bisa nolong orang bla 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 bla, jebret yang datang debt kolektor ya, utang kemarin 2.500 belum dibayar. Wanti darul ajali ya, makanya ketika mengingat mati nggak akan ya Allah ngapain sih mikirin hal-hal yang belum tentu, mendingan kita memanfaatkan waktu yang ada untuk memberikan arti, minimal kita bisa mempertanggungjawabkan waktu yang kita lalui ini ketika nanti akan ditanya oleh Allah gitu. Wanti darul ajali, dan menunggu ajal, bukan berarti kita wah berharap ajal segera datang, bukan, tapi siap-siap. Intidarul ajal itu siap-siap ketika ajal datang. Mau dalam artinya kalau ingat kematian kita mau berjalan, bisa jadi ketika kita jalan mah kita mati. Terus ketika kita sakit, bisa jadi pas kita sakit kita mati. Ketika kita sehat tetap ingat mati, karena mati tidak mungkin, tidak harus menunggu sakit. Sehingga apa? Selalu ingat kematian tadi itu, maka tidak akan menyanyiakan untuk selalu dalam keadaan, kalaupun saya dimatikan sekarang ya Allah semoga saya dalam keadaan baik gitu loh, dalam keadaan lagi zikir, memperbanyak zikir, ketika bersalah membaca istighfar, ketika berdosa bertaubat, akhirnya begitu, tidak menunda tobat, tidak, bahkan ada kesempatan berbuat baik tidak akan disia-siakan, nggak menunggu orang lain aja yang baik saya mau udah banyak kebaikannya, lah sombong itu sendiri sudah menghapus kebaikan kita ya. Wa qalu, dan berkata siapa ulama, laisa lil mauti nafsun, laisa tidak ada itu lil mauti bagi kematian apa nafsun, bentuk maklumun yang jelas, nggak ada bentuk mati, itu nggak ada bentuknya ya, yang kita kenal nggak ada. Oh harus hitam dulu, harus ada angin begini dulu, harus ada mimpi dulu, enggak, dia nggak ada zatnya ya. Wala maradun, dan tidak pula sakit maklumun yang ketahuan, tidak perlu juga sakit, tidak harus sakit ini dulu. Sekarang kan kita ada nih orang yang sakitnya parah, oh ini penyakit mematikan. Orang cuman pusing, ah ini mah nggak mematikan. Orang cuman bisul, ah ini mah mematikan. Tapi orang yang sakitnya, wah kita padahal apa? Nggak peduli.
Bahkan yang nggak sakit pun mati bisa. Jadi nggak ada sakit yang jelas. Wala zamanun, dan tidak pula waktu maklumun yang jelas. Nggak pula zaman, oh harus malam, harus pagi, harus sore, pasti datangnya setiap sore, oh setiap malam, enggak. Ya. Walihada, dan karena inilah laisa lil mauti nafsun lakhirihi ista'adda. Ista'adda, bersiap-siap lahu bagi maut, lahu untuk maut, siapa al-aqyas, orang-orang yang cerdas. Karena mati itu tidak lihat bentuknya, tidak lihat sakit atau tidak, waktunya mau pagi siang sore. Orang yang cerdas dia pasti akan siap setiap waktu, apalagi sakit, sehat saja dia ingat itu. Nggak nunggu usia tua untuk ingat mati, untuk siap-siap mati, karena kematian tidak nunggu tua. Ya. Wasaru, dan menjadi siapa lakyas itu ala uhbatin, atas bersiap-siap, ya, atas berbekal, orang yang memiliki bekal. Wabalogona, dan sampai kepada kita apa anarojulan, riwayat anarojulan lakhirika anarojulan, sesungguhnya seorang laki-laki itu, karena ada siapa rojul, ada itu yunadi, memanggil-manggil, ya, tulalaili, di dalam sepanjang malam, ala suril Madinah, di atas batas kota Madinah. Ada seorang laki-laki dulu itu tinggal di tepi Madinah, di pinggir kota, itu selalu teriak-teriak ar-rahila ar-rahila, pada ucapan ar-rahila ar-rahila. Ar-rahila, tetaplah kalian pada pergi ke akhirat. Ar-rahila, tetaplah kalian pada pergi ke akhirat. Ar-rahila, tetaplah kalian pada pergi ke akhirat. Kalian itu akan pergi ke akhirat, kalian itu akan mati, kalian akan pergi ke akhirat. Seminggu itu setiap malam. Falamma tuwfiya, maka di dalam ketika wafat siapa rajul, faqada, maka kehilangan siapa Amirul Madinah, pemimpin Madinah. Selama ini dia teriak-teriak begitu itu, ya, mungkin orang nganggapnya gila, ya, mungkin orang nganggapnya berisik. Tapi ketika dia sudah nggak ada, orang baru lah jadi sepi, ya, nggak ada yang teriak. Kan kadang-kadang begitu, ketika ada mah orang nggak jadi sepi, ya, dia nggak ada dia. Termasuk si Amir tadi, pemimpin Madinah, ketika laki-laki itu wafat, ya, dia akhirnya kehilangan sautahu, pada suaranya rajul. Fasalah, maka bertanya siapa Amirul Madinah anhu, dari masalah rajul. Faqalu, maka berkata siapa kaum, ay ahlul Madinah, lahu kepada Amir, qad mata, bermula rajul itu benar-benar sudah mati. Siapa? Rajul. Fansada, maka melakukan siapa Amir, yaqulu, dalam keadaan berkata siapa Amir, mazalayal haju birrahili wa dzikrihi ata hana khabiba bihil jamalu fa asabahu mustaiqidan mutasyamiran za'uh batin lam tulhihil amalu, mazala, tidak berhenti siapa rajul itu, yal haju, bersuara siapa rajul, birrahili, dengan lafaz ar-rahil ar-rahil, wa dzikrihi, dan mengingat rahil, menyebutkan rohil, hatta anakho, sehingga turun, bibabi, di dalam pintunya rojul, apal jamalu, kematian yang diserupakan ontak. Fa'asobahu, maka menimpa apa jamal pada rajul, mustaiqidun, dalam keadaan orang yang terbangun, mutasyamiron, juga orang yang siap, ya, orang yang siap tempur begitu, ya, yang menyingsikan dengan baju, mustasyamiron.
batin yang memiliki bekal, lam tulhihi dalam keadaan tidak melalaikan pada rojul apa al amalu angan-angan. Enak tuh dia mati dalam keadaan sedang mengingat kematian. Pemuda tadi mati karena setiap malam ar-rohil gitu. Itu berarti dia siap-siap menghadapi kematian. Beneran dia mati. Maka beruntung sekali dia, kata Amir ini. Sedangkan kita bisa jadi mati lagi ngurusin KTP misalkan. Kita lagi bisa mati lagi ngurusin proyek besok, wah besar. Mati dalam kondisi kita lagi ngerayu janda tetangga misalnya. Nggak siap-siap mati kan, malah ada orang nyari ngerayu janda untuk diajak mati ya. Ada. Waqat kana, dan benar-benar ada. Siapa Yazid Ar-Raqashi rahimahu, semoga merahmati pada Yazid Ar-Raqashi. Siapa Allah itu yu'atibu, mengolok-olok, mengejek. Siapa Yazid Ar-Raqashi nafsahu, pada dirinya Yazid Ar-Raqashi. Yazid Ar-Raqashi itu mengolok-olok dirinya sendiri, mengejek dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan berkata siapa Yazid Ar-Raqashi, daha pada nafsahu, waihaka, duh rusak kamu, waihaka, kerusakan kamu, ya nafsu, wahai nafsu. Ma bermula apa itu aladzi perkara yusolli, sholat siapa aladzi angkat dari kamu bantal mati di dalam sudah mati. Nafsu, diri, jasad gitu kata dia, jasad. Kalau kamu mati yang sholat siapa? Ya, udah nggak bisa sholat lagi kamu kan. Ma bermula apa itu aladzi perkara yasumu yang puasa, apalah yang angkat dari kamu bantal mati dalam sudah mati. Kalau kamu nanti mati yang berat puasa siapa lagi? Wa kada, dan seperti inilah maladzi yusolli angka ilahirihi summa yaqulu. Nah, kemudian berkata siapa Yazid Ar-Raqashi, ayuhan nas, wahai ingatlah manusia, ayuhan nasu, wahai ingatlah manusia, ala tabkun, apakah tidak menangis siapa kalian, wa tantahibuna, dan mengeluh siapa kalian, ala anfusikum, atas diri kalian, baqiyata umrikum, di dalam sisa umur kalian. Ya. Kalian tidak menangis, kalian tidak mengeluh tentang diri kalian sepanjang umur. Ya, kalian malah bersenang-senang dengan diberi jasad. Ya, semakin panjang umur kita, semakin panjang hisab kita. Semakin sehat badan kita, semakin berat hisab kita. Sakit, semakin sakit badan kita, semakin diampuni dosa kita. Milih mana? Milih mana? Ayo. Sehat tapi tidak melakukan dosa, diringankan, dimaafkan, diampuni, dan seterusnya. Dan kadang-kadang derajat taubat kita itu tidak sampai pada derajat layak untuk diampuni. Derajat istighfar kita itu tidak sampai pada batas yang pantas untuk Allah berikan pengampunan. Ya, jangan mentang-mentang, wah saya udah istighfar 1000 kali, pasti dosa 1000 dosa saya diampuni. Belum tentu. Ya, maka dari itu Allah kemudian menjadikan sakit itu sebagai penebus. Tapi kalau sakit itu sudah pasti Allah menghapus dosa si orang yang sakit tadi. Karena ketika sakit itu Allah mengirim 4 malaikat. Malaikat yang pertama itu diperintahkan untuk mengambil nur wajahnya, cahaya wajah. Makanya orang sakit dia pucat karena wajahnya udah hilang lah cerahnya. Yang kedua adalah kekuatannya. Malaikat ngambil kekuatannya, maka orang sakit lemas.
mau dikasih obat apa, vitamin apa, yang kalau lagi sakit ya tetap lemas. Ya, mau dikasih makanan enak, tetap aja lemas, namanya lagi sakit. Ya. Dan malah kadang-kadang makanan nikmat itu hanya datang ketika kita sakit. Ketika kita sehat, boro-boro ada yang nawarin. Nah, tapi kalau kita sakit ada yang nemenin, oh dia lagi suka sate, kasih sate. Nah, udah tahu mulut kita lagi nggak enak, dikasih sate, ya rasanya mau sate mau apa saja sama saja, sama-sama pahit. Kemudian yang nur, kekuatan, ladzatul ta'am. Kemudian malaikat yang ketiga adalah diambil kenikmatan, menikmati masakan. Makanan apa saja rasanya sama-sama pahit karena diambil kelezatan. Yang terakhir adalah diambil dosa. Lalu kemudian ketika Allah ingin menghendaki orang tersebut sehat kembali, Allah memerintahkan kepada malaikat yang pertama yang mengambil cahaya wajah untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Maka kemudian angsur-angsur itu orang kembali ceria, cerah mukanya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat yang tadi mengambil kekuatannya untuk mengembalikan kekuatannya. Sehingga berangsur-angsur dia kembali kuat lagi. Terus kemudian Allah memerintahkan malaikat yang mengambil nikmatnya rasa itu untuk dikembalikan. Sehingga lambat laun orang tersebut kemudian kembali merasakan enak makanan. Dan di situ makanan udah mulai habis tuh yang enak-enak tuh biasanya. Sisanya buah gitu kan. Yang terakhir, wah, malaikat yang pertama udah disuruh balikin. Malaikat yang kedua disuruh balikin. Malaikat yang ketiga disuruh balikin. Dia udah siap-siap, nggak disuruh-suruh. Didimin baik. Akhirnya dia protes. Ya Allah, malaikat yang pertama udah disuruh engkau balikin. Saya disuruh ngambil. Mereka juga disuruh ngambil. Mereka disuruh balikin. Kenapa saya tidak disuruh balikin? Tidak layak bagi aku sesudah orang tadi merasakan beratnya sakit, kemudian aku kembalikan dosanya. Sedangkan aku adalah orang yang paling paha pengasih, paling dermawan. Buanglah dosanya dia ke lautan. Akhirnya dosa itu dibuang oleh malaikat itu ke lautan dan timbullah dari dosa tersebut buaya putih, atimsah. Ada tuh di ceritanya di Suriah. Ya. Jadi kadang dengan sakitlah kemudian kita bisa mencapai derajat diampuni. Karena itu tadi, tobat kita tidak mencapai derajat layak untuk diterima. Istighfar kita juga belum sampai derajat layak untuk diampuni. Faman, maka baqiat amrikum, faman. Bentar. Paman maka bermula siapa orang itu karena ada. Apal mautu kematian itu mau iduhu tempat kembalinya man. Wal qabru dan ada apa kubur itu baituhu rumahnya man. Ya, kalian itu nggak menangisi diri kalian padahal kalian kembalinya hanya dia akan menjadi, siapapun akan mati, siapapun akan punya rumah yang namanya hanya kuburan gitu kan. Orang berharap punya gedung, punya rumah lantai 3, punya rumah mewah, semua punya menginginkan. Tapi seberapa dia berjuang untuk bikin bangunan itu terwujud, tetap aja yang dia tempatin adalah kuburan. Orang nggak punya rumah, berharap punya rumah, pasti punya rumah kuburan. Gitu. Orang yang punya rumah gedung berhektar-hektar luasnya dan seterusnya, ujung-ujungnya ya tetap aja, gitu, tetap aja kuburan. Jadi kalau mau mikir tentang rumah, bikin rumah, isi rumah, hiasan rumah, kenapa nggak kuburan aja yang kita isi? Kenapa nggak lampu kuburan aja yang kita perbanyak? Kenapa nggak teman di kuburan saja yang kita perbanyak?
Kalau teman hidup tinggal di rumah mewah banyak. Teman hidup tinggal ngontrak udah mulai sedikit. Apalagi teman hidup pindah dari sini ke sana berharap pertolongan orang lain. Nah, itu lebih susah lagi. Tapi pasti di kuburan kita sendiri dan butuh teman, butuh penghibur. Apa yang menghibur? Ya sedekah, ya zikir, ya bacaan Al-Quran. Itu akan berwujud nanti penghibur-penghibur kita di dalam kubur. Wasuro dan tanah itu firasuhu, alas tidurnya man. Wadudu dan belatung itu mu'nisuhu, yang menghibur man. Nah, setiap orang nih ya, kemungkinan dud ya, orang jahat dud, itu kan begitu, ditemaninya ya belatung. Nah, harapannya tidak ada dud adalah orang-orang ahli Al-Quran, ahli ilmu, ahli istiqomah, ya. Makanya sekarang kalau dulu istiqomah berat-berat, sekarang istiqomah itu mahal. Ya. Bukan cuma sekedar berat, mahal harganya. Ya. Tentunya saya juga dari Kediri sengaja pingin ngaji. Sampai sini ada yang meninggal itu tadi. Saya berpikir dari mulai berangkat itu, gimana caranya saya Senin sore bisa nyampe di Jakarta. Naik kereta, naik bis itu pagi nyampe jam 8. Baru sampai mana? Itu kalau nggak telat. Bis kan biasa telat 1 jam itu biasa. Nah, kereta nggak ada, adanya sore. Nah, paling pesawat lah, mahal jatuhnya. Begitu. Jadi kalau dari Ceger datang kemari telat, nggak apa-apa masih datang. Oh iya maklum. Saya datang dari Kediri gitu, saya dari pelosok. Ya Allah. Mana tadi hilang kan? Wa khauful fazai, dan ada apa? Ketakutan, takut kaget, ya, takut kaget. Al-akbar, takut sesuatu yang mengagetkan, al-akbar yang paling besar. Itu yus'iduhu, menggerakkan apa? Khauful fazail akbar pada man. Semua orang tahu pasti akan ada di kuburan. Semua orang tahu bahwa di dalam kuburan kita hanya beralaskan tanah, tidak ada kasur, tidak ada spring bed gitu kan. Semua orang tahu bahwa orang yang sudah mati nanti akan dihabisi dagingnya oleh belatung. Dan semua orang tahu bahwa nanti di akhirat, di kubur pun akan ada masa di mana seorang kagetnya luar biasa. Akan adanya hari kiamat. Matian saja sudah membuat kita kaget. Ya kan? Makanya orang meninggal itu dia berteriak. Kalau dia orang baik, ya dia akan teriak. Ya. Segerakan saya gitu. Kalau orang yang jahat ini di mana, mau dibawa kemana, dan seterusnya. Dia udah teriak, udah ke sana, udah kebingungan, tapi tidak ada satupun orang yang memahaminya. Ya, kalau kita tahu ada orang mayat itu, dia pasti ada di sekitar kita itu memanggil kita, tolongin saya, kok saya di sini, saya kenapa? Tapi kitanya nggak sadar, orang tetangganya, ibunya, anaknya, dia diam macam malah lagi doain. Kadang nggak ngerti lagi, nangisin aja. Padahal mayitnya di sebelah itu lagi tanya-tanya, kamu kenapa nangis? Itu saya kenapa jasadnya ada di situ? Nah, dia dalam keadaan kebingungan. Apalagi malam pertama itu wahsyah yang luar biasa. Perpindahan alam loh. Kemarin saya masih selimutan, sekarang kemarin saya masih bisa minta tolong kepada istri saya, kepada anak saya untuk ngelimutin saya, untuk mematikan lampu, untuk mematikan AC, untuk ngambilin minum. Sekarang saya minta tolong sama siapa? Ya, makanya ada kesunahan kita sholat lil unsi fil khabar, ya.
Salat yang untuk menghibur kita di dalam kubur. Nah, kaifa dalam keadaan bagaimana yaltatu berenak-enakan siapa man bimanamin dengan tidur. Ya, selama bagaimana orang yang tahu itu kok masih nyenyak tidurnya. Sumayabki maka kemudian menangis siapa tadi? Yazid Ar-Raqashi hatta yakhirro sehingga tersungkur siapa Yazid Ar-Raqashi maksian dalam keadaan pingsan siapa alaihi Yazid Ar-Raqashi. Begitu orang dahulu mengingat kematian sampai dahsyat yang luar biasa. Ya, wa kana Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu yajma'ul fuqaha wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad.